Oke, selamat pagi semua ya. Selamat datang di pertemuan ketujuh kita ya. Kita di pertemuan ini membahas konsep discounting dan opportunity cost. Jadi bagaimana melakukan discounting dan juga konsep opportunity cost ya. Kurang lebih ada 3 pokok bahasan utama konsep discounting, kemudian pengaruh diskon rate terhadap ekstraksi sumber daya alam, dan opportunity cost dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jadi sebagaimana kita tahu ya, kebijakan publik ini kan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan seringkali membutuhkan rentang waktu analisis yang lama. Jadi rentang waktu analisisnya itu bukan hanya melibatkan 1 tahun saja, tapi melibatkan puluhan tahun, bahkan mungkin bisa mencapai ratusan tahun. Jadi misalnya kayak tambang kan ditambang sampai misalnya 10 tahun, 50 tahun, mungkin 80 tahun misalnya. Atau dampak lingkungan kan aktivitasnya sekarang dampak lingkungannya kan bisa sampai ya 200 tahun, 300 tahun. Jadi misalnya program penanaman pohon ya, one man one tree misalnya, mungkin baru dirasakan 30 sampai 40 tahun mendatang. Dan ya itu tadi program pengurangan emisi gas rumah kaca misalnya kita bikin sekarang, mungkin ya baru terasa 100 tahun ke depan, karena ketika kita gaungkan programnya sekarang, gas rumah kaca yang masih ada di atmosfer kita kan tidak langsung hilang, tapi berangsur gitu. Jadi programnya sekarang, biayanya dibayar sekarang oleh generasi sekarang, tapi manfaatnya baru diterima puluhan tahun kemudian gitu. Nah, sehingga perlu perbandingan biaya dan manfaat yang sepadan, sehingga keputusan dapat dilakukan secara bijaksana dan berkeadilan. Jadi biayanya kita keluarkan pakai rupiah sekarang, manfaatnya kita hitung pakai rupiah 50 tahun lagi misalnya. Ya nggak match gitu. Karena kan rupiah sekarang bisa kita invest, sehingga di masa depan kita dapat rupiah yang lebih besar. Nah, maka ya supaya analisisnya itu adil ya, bukan adil sih, lebih tepatnya presisi, maka tentu kita harus berbicara dengan bahasa yang sama, dengan rupiah yang sama. Nah, dengan perbandingan biaya dan manfaat yang setara ini, maka diharapkan keputusan dapat dilakukan secara bijaksana dan berkeadilan, dan bukan hanya itu sih, tapi juga secara lebih rasional. Nah, mengapa kita lakukan discounting? Ya karena tindakan manusia, mau itu individu maupun itu kolektif, dalam memanfaatkan sumber daya alam itu dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Jadi misalnya pencemaran air dan udara, kepunahan biodiversitas, degradasi lingkungan akan mempengaruhi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang. Sementara investasi untuk perbaikan lingkungan mungkin akan membebani generasi sekarang karena yang bayar sekarang dari pembiayaan pajak, tapi manfaatnya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Tapi ini tentu dengan asumsi pembebanannya pakai pajak. Tapi kalau pembebanannya pakai hutang, ya tentu yang bayar hutang adalah ya yang kebagian hutangnya. Jadi ini ya tergantung gitu. Apakah bayarnya pakai pajak berarti uang kita sekarang, atau pakai hutang, ya uang yang besok pas jatuh tempo siapa yang bayar gitu. Nah, untuk konteks nomor 1 ya, jadi konsumsi saat ini kan menimbulkan biaya pada generasi yang akan datang, sehingga ada preferensi waktu positif, lebih memilih sekarang daripada nanti. Nah, investasi saat ini memberikan manfaat untuk generasi mendatang, di mana ini menjadi pertimbangan opportunity cost of capital-nya. Nah, discounting ini adalah prosedur ekonomi yang mentransformasikan aliran monetary atau aliran moneter ya, aliran moneter yang terjadi antar waktu maupun pada waktu tertentu pada suatu nilai yang setara saat ini. Jadi ada sebuah nilai di suatu waktu,
kemudian kita transformasi ke nilainya saat ini, maka itu disebut discounting. Jadi misalnya kita terima uangnya 50 tahun lagi, kemudian kita tarik ke hari ini, maka ya itu adalah discounting. Nah, dalam melakukan discounting, kita kan tentu melakukan pembobotan ya. Jadi nilai yang kita jadikan acuan untuk membobotkan tadi, ini dinamakan discount factor. Discount factor ini maksudnya adalah discount rate. Jadi berapa persennya gitu. Oh, 5%, 7%, 12%. Nah, discount factor ini mencerminkan preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi sekarang daripada konsumsi mendatang. Dan juga modal yang diinvestasikan bersifat produktif dan menyediakan manfaat yang positif di masa mendatang. Jadi intinya adalah discount factor ini mencerminkan preferensi kalian, apakah kalian pengen konsumsi sekarang atau konsumsi nanti. Sebentar, ini kenapa Telegram masih nyala ya? Perasaan tadi nggak nyala deh. Oke lah, ya sudahlah, kita abaikan aja dulu. Jadi intinya adalah discount factor ini mencerminkan preferensi kalian untuk mengkonsumsi sekarang atau mengkonsumsi nanti. Misalnya ada deposito misalnya. Depositonya misalnya 6,75% per tahun misalnya ya. Pertanyaannya, kalian mau nggak mendepositokan uang kalian dengan bunga segini, atau kalian milih nggak mau? Kalau seandainya kalian memilih, oke, saya mau mendepositokan uang saya dengan return 6,75% per tahun, maka tentu diskon faktor kalian pribadi ya, atau selera kalian, itu bisa jadi sama dengan atau lebih kecil dari 6,75%. Kalian sebenarnya dikasih 5% aja udah senang, kalian dapat 6,75, kalian ambil. Ya. Jadi orang-orang yang mau menyimpan uangnya di dalam diskon di dalam deposito senilai 6,75%, maka diskon faktornya dia sendiri setara itu atau kurang. Sementara orang-orang yang nggak mau, saya nggak mau nih, saya nggak mau deposito 6,75, maka diskon faktornya tentu lebih besar dari 6,75, bisa 10%, bisa 12%. Ini sebenarnya kalau kita kuliah offline, ini biasanya saya akan melakukan uji coba di kelas. Jadi uji cobanya misalnya saya tawarkannya tentu tawaran fiktif ya. Mau 2 juta hari ini atau 2,5 juta 3 bulan lagi. Nah, kalau kalian orang yang lebih memilih 2 juta hari ini, maka dia punya ini intinya adalah ini merefleksikan adanya perbedaan diskon faktor di antara satu kelas. Jadi ada orang yang dikasih 2,7 juta hari ini sudah puas, atau kita balik. Kalau dikasih bunga 0,5 juta dalam 3 bulan dia mau menunda, yang ini saya nggak mau, saya nggak suka bunga 0,5 juta per bulan, saya minta lebih. Ya, maka orang-orang 2 juta ini adalah orang-orang yang punya diskon faktor lebih tinggi daripada yang 2,5 juta. Apakah orang yang punya diskon faktor lebih tinggi lebih baik? Belum tentu. Itu cuma masalah preferensi saja gitu. Jadi apakah si A punya diskon faktor yang lebih tinggi, si B punya diskon faktor yang lebih rendah, itu bukan berarti menandakan siapa lebih baik dari siapa. Itu cuma masalah selera. Nah, discounting ini kita perlukan dalam proses valuasi ataupun juga penilaian kerusakan ataupun juga dalam analisis biaya dan manfaat ya. Jadi intinya adalah ya untuk membandingkan uang antar waktu ini ya untuk membandingkan uang antar waktu ini, uang ini nilainya harus kita setarakan pada satu masa tertentu. Nah, discounting ini pada hakikatnya membandingkan nilai uang yang akan datang
dengan mengukurnya hari ini melalui penggunaan faktor diskon atau diskon factor. Nah, dalam literatur ekonomi, diskon factor ini bisa diwakili oleh suku bunga yang menggambarkan opportunity cost ya. Biaya korbanan ini opportunity cost untuk mengalihkan konsumsi ke masa mendatang atau sebaliknya. Ini hanya salah satu ya, salah satu diskon factor yang bisa digunakan adalah suku bunga. Nah, dalam kehidupan, discounting telah menjadi praktek kehidupan sehari-hari. Kecenderungan kita untuk memiliki konsumsi atau memiliki uang sekarang daripada nanti merupakan konsekuensi dari discounting. Jadi contohnya ya, misalnya nanti kalian udah kerja, terus kalian pengen beli laptop Mac misalnya, ataupun Asus ROG misalnya. Kalian mungkin punya dua opsi gitu. Apakah kalian mau menabung dan membeli cash atau beli kredit sekarang hari ini tapi pakai bunga. Nah, orang akan berbeda-beda menempuh caranya gitu. Ada yang memilih oke saya mau kredit atau ada orang yang saya memilih nunda aja. Nah, ini adalah salah satu contoh discounting tadi yang tidak kita sadari. Orang-orang yang memilih oke saya menunda, maka dia prefer ya sudah saya menunda saja. Tapi kalau yang prefer untuk beli kredit sekarang, tiba orang-orang yang lebih memilih untuk masa kini daripada menunda nanti. Nah, hal ini terjadi karena preferensi waktu kita positif. Kalau kita yang positif ya, lebih memilih sekarang daripada nanti karena menganggap nilai sesuatu yang akan datang akan lebih rendah dari saat ini. Ya. Jadi discounting ini berperan penting dalam ekonomi sumber daya alam karena ekonomi sumber daya alam ini ekstraksinya akan menyangkut antar waktu ya. Dan ya itu tadi sudah berulang kali saya jelaskan, ekstraksinya kan ya minyak dari tahun 70-an sampai sekarang masih diekstraksi ya. Nah, keputusan untuk mengekstraksi saat ini akan sangat berpengaruh pada ketersediaan untuk generasi yang akan datang. Jadi discounting merupakan justifikasi keadilan antar generasi terhadap ketersediaan sumber daya alam. Nah, jadi ya jangan sampai minyak yang dulu diekstrak tahun 70 sampai 80-an kalian tidak ikut merasakan gitu. Apakah kalian ikut merasakannya atau tidak? Ya itu tergantung perspektif. Contohnya bisa jadi gara-gara minyak tahun 70-80-an diekstrak, kehidupan orang tua kalian sekarang menjadi lebih baik gitu. Sehingga kalian hidup lebih baik daripada orang tua kalian. Nah, nanti start anak cucu kalian lebih hidup, kalau kalian punya anak cucu ya gitu, akan juga tergantung kalau kalian punya anak cucu kan startnya juga akan ngikut kalian ya. Jadi bisa jadi mungkin kalian tidak merasakan secara langsung dampak pengeboran minyak tahun 70-80-an, tapi sebenarnya kalian merasakannya gitu. Nah, discounting ini mencerminkan 4 hal ya. Jadi yang pertama adalah jumlah periode waktu saat ini dan yang akan datang karena terjadi perubahan biaya dan manfaat. Coba deh saya cek di task manager ya, saya matikan deh Telegram di sini. Ada di sini enggak? Telegram. Oke, ini saya matikan. Oke, udah. Oke. Kemudian yang kedua, perubahan laju konsumsi sepanjang waktu ya. Jadi discounting mencerminkan perubahan laju konsumsi sepanjang waktu ketika tidak ada intervensi kebijakan, juga mencerminkan penurunan nilai konsumsi marginal ketika konsumsi meningkat, dan mencerminkan utilitas konsumsi di masa yang akan didiskonto sepanjang waktu. Jadi ini adalah 4 hal yang dicerminkan oleh discounting. Nah, kita lanjut time value of money ya. Jadi perlu memasukkan pengaruh faktor waktu dalam nilai uang.
Prinsip dasarnya karena nilai uang yang diterima saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Jadi uang yang diterima saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang di masa yang akan datang. Ini ada beberapa cara kita memaknainya ya. Caranya pertama, satu, kalau kita pegang uang saat ini, maka uang ini kan bisa kita investasikan, kita dapat return. Returnnya tentu mengakibatkan nilai uang itu jadi lebih besar. Karena kan di masa depan berarti nilai yang kita investasikan ditambah returnnya. Maka otomatis nilai uang di masa yang akan datang akan lebih besar daripada di masa saat ini. Itu satu. Alternatif kedua melihatnya begini. Mau ada uang ataupun tidak, hari ini kalian harus hidup. Ya, kalian hari ini harus makan. Kalau sudah bekerja atau sudah meninggalkan orang tua misalnya, sudah tidak ditanggung orang tua, maka kalian juga mungkin harus membayar kos-kosan. Hari ini ada uang atau tidak ada uang, kalian harus makan, kalian harus misalnya bayar kos-kosan. Kalau kalian tidak pegang uangnya hari ini, apa yang terjadi? Maka kalian harus meminjam uang. Minjam uang ini kan kena bunga, ya kan? Sehingga ketika kalian mengembalikan uang itu di masa depan, pinjamnya kan hari ini, mengembalikannya kan di masa depan. Maka nilai uang yang harus kalian kembalikan kan akan lebih besar gitu. Apalagi kalau minjamnya ke pinjol tuh yang bunganya nggak karu-karuan. Nah, itu sebabnya kalau kalian punya uang hari ini, sehingga kalian terhindar dari harus meminjam uang, maka uang hari ini akan lebih besar nilainya bagi kalian gitu. Karena dengan kalian memegang uang hari ini, kalian tidak perlu membayar bunganya gitu. Jadi ibaratnya misalnya kalian kerja, gajiannya minggu depan, hari ini kalian nggak punya uang, kalian harus makan. Gitu. Ya, maka uang yang kalian nanti terima besok minggu depan tentu akan lebih kecil gitu, akan kalian terima lebih kecil gitu. Jadi ini ada dua macam sudut pandang, dari sudut pandang kita sebagai investor atau sebagai sudut pandang kita manusia yang harus hidup dan kita lagi nggak pegang uang, padahal kita harus butuh uang itu sekarang untuk bertahan hidup. Nah, ini ada beberapa faktor ya mengapa nilai uang ini bisa berbeda antar waktu. Yang pertama adalah inflasi ya, ini udah jelas ya. Inflasi ini misalnya tentu bayaran uang sekolah, kuliah misalnya. Zaman saya dulu uang kuliah di UGM itu kalau saya nggak salah 2,5 juta per semester apa 2 juta gitu, mungkin 2 juta, sorry 2 juta kayaknya per semester. Itu rasanya sudah mahal sekali gitu. Sekarang saya lihat uang kuliah 7 juta per semester gitu, 8 juta, 9 juta per semester. Ya masih lebih murah sih daripada sejumlah sekolah swasta ya di Jakarta gitu. Tapi ya kelihatanlah inflasinya itu nyata. Jadi dalam tempo 17 tahun yang semula 2 juta per bulan menjadi 7 jutaan lah per semester ya. Begitupun juga kos-kosan di stan, zaman saya dulu 3 juta itu sudah kos-kosan sultan itu. Tapi zaman kalian mungkin sudah nggak ada ya. 3 juta per tahun, 3 juta per tahun di era saya itu sudah kos-kosan yang paling sultan lah gitu. Kos-kosan yang sama di stan sekarang saya nggak tahu setahunnya berapa gitu, apakah 10 juta, 12 juta gitu. Itu inflasi. Yang kedua adalah karena reinvestasi ya. Jadi reinvestasi ini ya karena kita bisa invest di masa yang akan datang ya. Sehingga tentu kita dapat keuntungan. Jadi rupiah hari ini akan lebih mahal, lebih rendah dari rupiah yang akan datang, karena rupiah yang akan datang kalian akan dapat return. Kalau yang ini karena kalian tergerus inflasi.
Nah, yang ketiga adalah faktor risiko gitu. Ini kalau EYD-nya ya, EYD-nya itu risiko ya. Risiko ini sederhananya gini. Misalnya kalian punya uang 100 juta, kemudian kalian investasikan dalam bentuk usaha, estimasi kalian dalam tempo 3 tahun. Jadi hari ini kalian punya uang 100 juta, kalian investasikan dalam bentuk usaha. Ekspektasinya adalah setelah 3 tahun, maka kalian akan memperoleh uang 400 juta. Misalnya, ya, dari perputaran usaha kalian. Nah, yang jadi masalah gini, 100 juta yang ada hari ini itu kan sudah pasti ada di genggaman tangan kalian. Kalian sedang menggenggam uang 100 juta itu. Tapi yang 400 juta di masa depan itu kan masih angan-angan. Saya punya 100 juta, saya pengen usaha pecel lele. Keuntungan per bulannya 10 juta lah, 10 juta kurang-kurang dikit. Jadi per tahunnya 100 juta. Maka dalam tempo apa namanya 3 tahun, maka itu akan menjadi 400 juta kan gitu. Memberikan return menghasilkan uang 100 juta ini, modal 100 juta ini menjadi 400 juta. Tapi 400 juta 3 tahun lagi itu kan masih angan-angan. Sementara 100 juta yang hari ini tuh kalian genggam gitu. Maka tentu akan tidak bisa kalian menganggap 400 juta ini adalah benar 400 juta karena ada ketidakpastian. Bagaimana kalau ternyata 400 juta ini ternyata setelah di tahun ketiga cuma 200 juta. Atau yang lebih ngenes lagi, di tahun kedua sudah 0 rupiah. Ya, maka 400 juta ini adalah 400 juta yang masih penuh risiko. Ada risiko gitu, belum pasti. Nah, itu sebabnya uang hari ini akan lebih mahal daripada uang di masa depan karena uang di masa depan itu belum ada gitu. Itu masih di angan-angan kalian. Tapi yang uang hari ini itu sudah ada di genggaman tangan kalian. Ini yang mengakibatkan kenapa uang hari ini lebih rupiah yang sama hari ini sebenarnya nilainya lebih besar gitu dibanding rupiah yang sama di masa yang akan datang. Nah, konsep compounding dan discounting ini cuma masalah konsep tarik-menarik. Kalian ini nanti kalau melakukan analisis, kalian mau pakai present value, mau pakai future value, asal kalian seragam. Saya analisisnya pokoknya present value aja. Atau saya analisisnya future value aja. Asal kalian seragam, mau metode present value ataupun future value akan menghasilkan hasil analisis yang sama. Saya bilang hasil analisis yang sama ya, bukan angka yang sama. Dalam artian hasil analisisnya adalah, oh program ini layak atau program ini tidak layak. Tapi tentu angkanya akan berbeda, karena kalau present value adalah angka hari ini, kalau future value adalah angka yang di masa akan datang. Dan ini sebenarnya ini angka ini saling terkait satu sama lain. Sebentar lagi akan kita bahas ya kaitannya. Pertama kita bahas compounding factor ya. Compounding factor ini nanti untuk mencari future value. Ya. Jadi kurang lebih adalah future value adalah present value dikalikan dengan compounding factornya ya. 1 plus I pangkat T. Contohnya seperti ini. Ada orang deposito uangnya sebanyak 10 juta. Tingkat bunga 10% per tahun ya. Berapa jumlah uang setelah 5 tahun ya. Maka kita hitung seperti ini, kita peroleh 16 juta. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti ini. Kita punya uang hari ini 10 juta. Setelah 5 tahun dia menjadi 16,105 juta. Ya.
Nah, kalau kalian pakai future value, maka 10 juta ini kalau kita investasikan dengan bunga 10% dan lama waktu investasi 5 tahun akan menghasilkan 16 juta rupiah. Itu kalau kita pakai future value. Pakai future value itu seperti itu. Nah, kalau kita pakai present value, maka logikanya akan kita balik. Saya pingin 5 tahun lagi, saya punya uang 16,1 juta. Hari ini saya nabungnya berapa? Gitu. Maka ini kalau 16,1 juta ini kita balik ya, seperti ini, pangkat 5, maka ini akan menghasilkan 10 juta. Jadi ini sebenarnya angka yang sama, cuman diputer-puter aja gitu. Diskon faktor ini kan ya, diskon faktor ini adalah seper compounding factor ya. Ya, present value ini seperti ini. Sebuah perusahaan perkayuan saat ini baru beroperasi. Diperkirakan 5 tahun mendatang memperoleh keuntungan 100 juta. Tingkat bunganya 12% per tahun. Berapakah nilai uang tersebut jika dihitung dengan nilai uang sekarang? Ya, 100 juta, ya ini 12%, ini 5 juta, maka ini adalah 56,742 juta. Maka kita di sini hari ini 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi kita terima uang 100 juta. 100 juta ini setara dengan berapa? 56,742 juta. Ya, kita present value kan. Kalau bahasa lainnya adalah, kalau kita punya uang 56,742 juta sekarang, kemudian kita masukkan rekening misalnya dengan bunga 12% selama 5 tahun, ya, maka kita akan punya uang 100 juta. Gitu. Jadi kalau uang 5,6742 ini kita kalikan 1,1 pangkat 5, 1,2 pangkat 5, maka dia akan sama dengan 100 juta. Jadi discounting dan compounding itu sebenarnya dua sisi yang sama. Ini cuman kalian mau melihatnya di tanggal sekian atau kalian mau melihatnya di tanggal sekian. Itu aja gitu. Ya. Oke, kita latihan ya. Ini gampang sih ya. Seseorang mendepositokan uangnya 50 juta, tingkat bunga 10%, jumlah uang setelah 7 tahun. Maka ini 50 juta ya, dikalikan tingkat bunga 10% ya, berarti kan 1 ditambah 0,1 ya, pangkat 7 ya. Kita cari kalkulator. Oke. Kalkulator pertama 1,1 pangkat sebentar ya, ini saya clear dulu deh. Mau ya. Simple deh, standar dulu deh. Clear ya. Oke ya, 1,1 pangkat. Oh, kalau standar ini nggak bisa ini ya, nggak bisa pangkat ya. Oke, scientific ya, 10% ya, 1,1 pangkat berapa tahun tadi? 7 ya, 7 19,49 ya, 1,49. Jadi 50 dikalikan 1,949. Jadi misalnya kita membulatkan 3 angka di belakang koma ya, kalau angka keempatnya itu 5 atau lebih besar, maka kita naikkan ke atas ya. Jadi yang 8 ini menjadi 9 ya. Maka ini sama dengan 50 ya. 50 ya. Aduh. 1,1 pangkat 1,1 pangkat
1,949 dikalikan 50 juta 97,435 855 ya. Jadi setelah 7 tahun uang 50 juta ini menjadi 97.435.855. Ya, mudah ya. Soal kedua, sebuah perusahaan perkayuan baru beroperasi 7 tahun, baru beroperasi, diperkirakan 7 tahun lagi akan memperoleh keuntungan 250 juta, tingkat bunga 12% setahun, maka berapa nilai uang tersebut jika dihitung dengan nilai uang sekarang ya. Maka ini 250 ya dikalikan 1/1 tambah 0 ya 1 tambah 0,12 pangkat 7 ya. 1,12 pangkat 7 ya. Kemudian di inverse. Oke. Kita kalikan 250 juta, maka kita peroleh 113 ya. 087 304. Oke. Ya. Jadi ternyata 250 juta 7 tahun lagi akan setara 113 juta uang hari ini. Ini saya kasih contoh cara menganalisisnya ya. Ini memang nggak masuk soal, tapi saya kasih contoh menganalisisnya. Misalnya sekarang kalian punya modal 140 juta. Modal usaha kayu ini 140 juta. Kemudian 7 tahun lagi akan memperoleh keuntungan 250 juta. Ya. Maka kira-kira kita invest nggak di bisnis kayu ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena keuntungan 250 juta ini itu cuma setara 113 juta sekarang. Maka uang 140 juta ini kalau kita investasikan ke bisnis kayu, kemudian 7 tahun lagi kita dapat keuntungan 250 juta, maka kita rugi. Loh, Pak, kan angkanya 250, ruginya gimana sih? Ya, ruginya gimana gitu. Kan masih dapat 250 meskipun present value-nya cuma 113. Sekarang coba bayangkan tingkat bunga 12% per tahun, ya. Tingkat bunga 12% per tahun. Kalau seandainya 140 juta ini kita depositokan dengan bunga 12% setahun, ya, 1,12 dipangkatkan 7, ya, dikalikan 140, maka kalau kalian masukkan ke bank, kalian akan memperoleh keuntungan 309 juta. Gitu loh. Kalian masukkan ke bank, tinggal tidur, 7 tahun lagi kalian dapat 309 juta. Sementara kalau kalian bisnis, kalian malah cuma dapat 250 juta. Ya. Uang 140 juta ini kalau kita tabung di bank, kita dapat 309. Kalian pengen dapat uang 250 juta. Kalian cukup menabung 113 juta. Bentar ya, ada paket. Yuk, terima kasih. Bentar ya. Jadi video unboxing nggak nih? Nggak usah lah ya, masa unboxing sih. Oke, unboxingnya saya tinggal aja ya. In case kalian nggak tahu ya, Gramedia lagi ada
kalau kalian beli lewat Gramedia online ya, ini jadi iklan tapi nggak masalah ya. Kalau kalian beli buku lewat gramedia.com, beberapa buku lagi diskon 25% gitu. Jadi lumayan ngirit lah. In case kalian ini ya tertarik gitu. Nah, kita kembali ke pembahasan kita ya. Kalau kalian tertarik dengan keuntungan 250 juta dalam bukan keuntungan 250 juta. Kalau kalian tertarik punya uang 250 juta dalam 7 tahun mendatang, maka sebenarnya yang perlu kalian tabung di bank cuma 113. Yang 27 juta kalian pakai senang-senang aja hari ini. Ya. Jadi disitulah analisisnya. Analisisnya adalah dengan present value ini kalian tahu, oh modal saya 140. Di masa yang akan datang saya akan dapat keuntungannya cuma 250 juta, yang mana ternyata cuma setara 113. Kalau saya mau uang 250 7 tahun mendatang, memang cukup itu aja uang yang saya butuhkan, ya saya cukup nabung 113. Nanti kan tahu-tahu 7 tahun dapat 250. Yang 27 saya pakai foya-foya hari ini. Nah, itu logikanya gitu loh. Logika bahwa 250 juta yang di masa yang akan datang itu bukanlah 250 juta gitu, tapi ternyata cuma 113 gitu. Tentu kalau kalian muslim ya bunga itu bunga bank jelas riba ya, tapi ini cuma buat gambaran ke kalian gimana menggunakannya. Mungkin tidak harus pakai bunga ya, tapi misalnya kalau saya belikan saham saham Indofood misalnya, saya kenaikan capital gain-nya 7%, 12% per tahun misalnya, maka daripada saya bikin bisnis kayu ya, kenapa saya nggak invest aja di Indofood gitu. Cukup 113 saya dapat keuntungan yang sama gitu. Nggak harus pakai uang 140 juta. Itu kurang lebih kerangka logika dan kerangka berpikirnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, cara menghitung present value seperti itu, cara menghitung future value seperti itu, diskon faktornya kita beginikan. Pertanyaannya sekarang isi diskon rate-nya berapa? Diskon rate atau opportunity cost of capital ataupun interest. Nah, ada beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah menggunakan marginal cost of money dari proyek yang dianalisis. Ini alternatif aja ya, jadi ada berbagai alternatif. Kalau kalian pakai konsep the marginal cost of money, maka ada dua pilihan. Kalau proyeknya itu modalnya dari hutang, maka diskon rate yang kalian pakai adalah bunga pinjaman. Ya karena ujung-ujungnya kan kalian mengembalikan hutangnya kan pakai bunga pinjaman. Maka yang relevan bagi kalian adalah bunga pinjaman. Sementara kalau modalnya adalah modal sendiri, maka opportunity cost of capital-nya adalah ya bunga deposito. Karena yang kalian lewatkan kan adalah keuntungan dari deposito. Ya. Jadi misalnya nih, ini logika sederhana ya. Misalnya bunga pinjaman kredit usaha 12,75%. Maka kalian harus pastikan keuntungan kalian misalnya nih 18%. Supaya kalian bisa mengcover bunga pinjamannya. Kalau kalian keuntungannya cuma 9% ya wassalam gitu. Bunga pinjaman nggak kebayar, kalian bangkrut. Maka kalau modal proyek kalian adalah pinjaman, yang relevan kalian jadikan diskon faktor atau diskon rate adalah bunga pinjaman. Sebaliknya kalau modal sendiri ya bunga deposito. Misalnya bunga deposito 6,75% misalnya. Kalian dapat return 9% aja, itu berarti kalian sudah dapat return yang lebih besar gitu. Ya maka
Ini adalah contoh penggunaan kalau marginal cost of money. Kemudian alternatif kedua adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha, misalnya 20%. Nah, ini yang harus dipahami. Ini kan teorinya kan berasal dari buku-buku yang berbahasa Inggris ya. Nah, harapan itu atau diharapkan kan kata dasarnya dari harapan ya. Nah, harapan ini adalah translasi dari kata-kata expected. Diharapkan ini adalah expected. Di sini ada gap gitu. Jadi misalnya angka harapan hidup manusia ya. Itu bahasa hidupnya adalah life expectancy. Nah, di sini ada gap sih antara rasa dalam kebahasaan. Harapan ini kan lebih kalau kita pakai untuk bahasa sehari-hari ini kan harapan ini adalah ya kita berharap boleh-boleh aja dong gitu kan. Saya berharap boleh-boleh saja. Tapi ekspektasi itu adalah harapan yang didasarkan atas rasionalitas. Kalian semua berharap dapat nilai A dari saya. Tapi apakah kalian semua punya ekspektasi dapat nilai A dari saya kan? Tidak. Karena namanya harapan siapapun bebas berharap gitu. Tapi kalau ekspektasi ya kalian berharap sih, tapi kan harapan ini didasarkan atas rasionalitas. Maka kalau kita membaca angka harapan hidup kan, ternyata saya cuma bisa berharap hidup sampai usia 65 tahun gitu. Padahal ya bukan, itu ekspektasi. Ekspektasi ini adalah harapan yang didasarkan atas rasionalitas. Nah, tingkat keuntungan yang diharapkan yang dimaksud ini adalah ekspektasi sebenarnya. Jadi, tingkat keuntungan yang diekspektasi oleh pengusaha. Pengusaha dapat ekspektasi keuntungannya dari mana? Ya dari rata-rata industri. Misalnya, normalnya industri pecel lele itu keuntungan bersihnya 40% misalnya. Maka tentu kalau kalian jualan pecel lele, maka ekspektasi keuntungan kalian adalah 40%. Ya. Misalnya kalian adalah kontraktor proyek. Normalnya kontraktor proyek itu 10-15% dari nilai proyek. Maka ya ekspektasi keuntungan kalian ya 10-15%. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha ini tentu diharapkan ini adalah ekspektasi ya, yang mana didasarkan pada rasionalitas. Jadi misalnya, ekspektasi saya, usaha saya di industri di bidang ini 20%. Kok ternyata saya dapat, ya maka diskon rate-nya 20% ini. Nah, gitu. Kalian dalam mendiskon itu pakai 20% ini, itu maksudnya. Kalau kalian dapatnya ternyata 25%, ya alhamdulillah, itu namanya rezeki anak soleh ya. Tapi intinya adalah salah satu yang bisa kalian jadikan tolok ukur diskon rate adalah tingkat keuntungannya yang diekspektasi oleh si pengusaha tersebut. Di mana tentu ekspektasi didasarkan atas rasionalitas gitu. Nah, alternatif ketiga adalah tingkat pengembalian terbaik dari proyek alternatif. Jadi misalnya proyek A 15%, proyek B 13%, proyek C 8%, proyek D adalah 3%. Misalnya ya. Nah, kalau ternyata posisi kalian adalah proyek A, maka tentu diskon rate yang kalian pakai adalah proyek B. Karena opportunity cost kalian memilih proyek A adalah proyek B. Kalian demi mendapatkan keuntungan 15%, kalian melewatkan kesempatan untuk dapat keuntungan 13%. Nah,
Cuman yang rada apes sih kalau ternyata kalian salah pilih. Misalnya kan ya namanya orang usaha kan nggak tahu ya yang mana ya gitu. Ternyata kalian milih yang proyek B, tahu-tahu proyek A 15%, maka ya kalian pakai rate of return 15%, suka nggak suka. Ya. Oke, jadi proyek alternatif ya. Kalau A pilihan kalian, maka alternatif terbaik adalah B. Tapi kalau B yang jadi pilihan kalian, ya alternatif terbaik adalah A. Tapi apes lagi kalau kalian milih C. Ya milih C, ya tetap aja discount rate-nya pakai yang A. Ya. Nah, sekarang kita bahas penggunaan discounting ini. Jadi ada dua macam, net present value, benefit cost ratio, dan internal rate of return. Kita bahas satu-satu ya. Net present value adalah kalian menghitung present value of benefit dikurangi present value of cost, ya. Atau alternatifnya ya kalian benefit dan cost ini kalian kurangkan dulu, baru kemudian kalian present value kan, gitu. Ini akan menghasilkan hal yang sama, gitu ya. Tentu tapi ini apa namanya? Ini jangan ini maksudnya adalah benefit pada tahun 1 dikurangi benefit dikurangi cost pada tahun 0 di present value kan gitu ya. Terus ingat ya ini tanda sigma ya. Ditambah present value ini 0 ya, sorry. Present value dari benefit tahun 1 dikurangi present value dari cost tahun 1 ditambah gitu ya. Jadi kalian lakukan satu-satu seperti itu. Ya. Mau pakai cara yang ini, mau pakai cara yang ini, semua sama. Cuma pakai cara ini ada kelebihannya. Kelebihannya adalah kalau kalian diminta menghitung gross benefit cost ratio. Karena ini berarti adalah present value of benefit dibagi present value of cost. Ya. Nah, NPV ini kalau seandainya NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka proyek dilakukan. Karena kan berarti present value dari benefit lebih besar daripada present value dari cost. Ya. Kalau sama kan 0. Nah, kalau 0 terserah mau dikerjakan boleh, nggak boleh. Tapi kan nggak rugi. Tapi kalau sampai minus maka jangan. Nah, kalau gross benefit cost ratio ya present value of benefit dibagi present value of cost. Maka kalau benefit ini lebih besar daripada cost, maka nilainya akan lebih besar atau sama dengan 1 ya. Nah, kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 1, maka proyeknya oke. 1 ini berarti impas ya. Benefit cost masih impas. Tapi kalau di bawah 1, misalnya 0,9, maka jangan. Karena itu artinya cost-nya lebih besar daripada benefit-nya. Ya. Kemudian ada yang namanya net benefit cost ratio. Nah, net benefit cost ratio ini, nah ini trikinya nih, trikinya. Misalnya ini tahun T ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 deh. Gitu. Oke, 6 aja cukup. Kemudian ini Anda net benefit-nya. Atau gini. Ya. Ini benefit-nya ya, ini cost. Ya, kita peroleh angkanya nih. Kemudian kita peroleh net benefit, ya kan? Ada yang positif, ada yang negatif. Asumsikan tahun ke-0 negatif. Tahun ke-1 negatif, tahun kedua negatif, tahun ketiga positif, 4 positif, 5 positif, 6 negatif. Ya. Oh, sorry. Ya, itu aja dulu deh. Gitu. Kemudian kan ini kita present value kan. Ya, kita present value kan dari net benefit ini. Ya. Kita present value kan, ya yang negatif tetap negatif, yang positif tetap positif.
Nah, yang positif-positif ini kita taruh di atas. Ya. Ini adalah net present value yang positif. Nah, yang negatif-negatif ini kita masukkan sini net present value yang negatif. Nah, jadi ini misalnya adalah present value 3 ditambah sampai dengan present value 5. Ya, present value 4 lah ya, nggak beda jauh. Tambah present value 5. Yang di sini berarti present value 0 tambah present value 1 tambah present value 2 tambah present value 6. Ya. Yang bawah kan negatif ya, tapi tentu kita absolutkan aja deh. Kalau enggak kan atas positif bawah negatif kan dibagi udah pasti angkanya akan selalu negatif. Kita absolutkan aja nggak masalah. Nah, kalau banyakkan positifnya ya, kalau net sigma dari net apa ya kalau sigma dari net present value yang positif ini lebih besar daripada sigma net present value yang negatif, ya, maka kan net present value totalnya ini dia kan akan lebih besar daripada 0. Ya kan? Kalau kita kasih sama dengan. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, kalau net BC-nya ini lebih besar atau sama dengan 1, maka proyek dilakukan karena dia akan menghasilkan net present value yang positif. Net present value yang positif. Nah, kalau sigma net present value yang positif ini ternyata lebih kecil daripada sigma net present value yang negatif, maka net present value ini akan lebih kecil dari 0 atau merugi. Jadi kerangka berpikirnya begitu. Pak, kalau gitu kan sebenarnya kita bisa pakai ngitung net present value aja kan sudah menyelesaikan masalah kita dong. Ya kan logiknya kan. Ngapain kita susah-susah ngitung gross benefit ratio seperti ini gitu. Nanti kita bahas aja ya kalau sudah ada angkanya di belakang ya. Karena akan lebih memudahkan kalian untuk memahami kenapa kok pakai ini, kenapa kok pakai itu. Nah, berikutnya ada internal rate of return. Internal rate of return itu kurang lebih kalian ingin mencari discount rate yang menghasilkan net present value sama dengan 0. Jadi berapa persen discount rate yang akan memberikan net present value sama dengan 0. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian tahu sampai batas discount rate mana kalian akan menerima sebuah proyek. Misalnya titik kritisnya 13%. Kalau ternyata discount rate-nya kita estimasi 10%, gimana? Lanjut atau tidak? Nah, itu nanti kita bahas di belakang. Penjelasannya di belakang aja deh, lebih enak. Dan hitung internal rate of return ini seperti ini. Jadi I1 ini adalah discount rate yang menghasilkan NPV positif. Kemudian ini NPV positif. Kemudian ini NPV positif dikurangi NPV negatif. Dikalikan discount rate negatif. Discount rate yang menghasilkan NPV negatif dikurangi discount rate yang menghasilkan NPV positif. Kita bahas di belakang aja deh. Kita tunda aja di belakang. Karena kalau pakai angka akan lebih mudah memahaminya. Nah, kita peroleh soalnya seperti ini ya, kita lengkapi. Udah ada kuncinya, enak ya. Tapi kita bahas sedikit deh. Kita hitung total inflow-nya ya. Ini dijumlahkan aja. Ya. Dapat angkanya seperti ini ya. Dapat angkanya seperti ini ya. Keliru lagi. Dapat angkanya seperti ini ya. Oke, yang ini ya. Kemudian tinggal kalian kalikan dengan discount factor, maka kita peroleh present value dari total inflow. Ya. Oke.
nggak mau hilang ya sudahlah. Oke. Nah kalau outflow juga sama ya. Jadi ini kalian jumlahkan aja semua, ya, sehingga kalian peroleh total outflow-nya seperti ini, ya. Kemudian kalian kalikan dengan diskon vektornya, ya. Nah kalian peroleh net cash-nya. Ini net cash ini yang belum present ya, yang ini sama ini nih, ini belum present ya di sini ya. Oke. Nah, yang present ini ya, ini present ya, ini present ya. Maka present value of net cash-nya adalah seperti ini. Oke. Kita peroleh dulu seperti ini ya. Nah, net present value-nya ya, net present value-nya ini uang ini kita jumlahkan ya. Ini tadi bisa minus nggak ya tadi ya? Minus 50 minus 18,18 minus 8,26 tambah 11,27 tambah 10,25 tambah 9,31 tambah 64,91 19,3 ya. Maka net present value sebesar 19,3 ya. Jadi proyek ini akan memberikan keuntungan 19,3, maka proyek ini layak. Itu satu. Yang kedua, kita ingin menghitung apa namanya, gross BCR. Oke, kita bikin baru aja ya. Oke. Oke, total inflow-nya ya. Saya tahu mana ya. Present value of total inflow sama dengan, atau gini aja deh, 0, 31,82 ya, 37,19, 52,59, 47,81, 43,46, ini berapa? 95,96. 95,96 kita jumlahkan, auto sum ya. Ini adalah present value of benefit. Oke, 38. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Kania ya. Intinya adalah angka yang total present value of total inflow ini ya, kalian jumlahkan aja gitu. Kalian jumlahkan aja seperti ini. Suara saya masih putus-putus nggak? Tidak Pak. Oke, kalau masih putus-putus kalian bilang aja ya. Oke, kemudian untuk outflow ya, kita jumlahkan, kita ambil yang angka di sini nih, yang present value ya. Karena kalau gross BCR kita pakai present value ya. 50, 45,45, 41,32, 37,57, 34,15, dan yang terakhir berapa itu? 31,05 ya.
31,05. Oke, kalian autosumkan, kita peroleh present value dari cost ya. Nah, gross benefit gross benefit cost ratio ya. Kan ini seperti ini ya. Oke. PVB dibagi PVC ya. Kita peroleh 1,066 sekian, bulatkan dua angka di belakang koma 1,07 ya. Jadi sama seperti ini. Nah, karena lebih besar atau sama dengan 1, maka proyek kita kerjakan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah sekarang pertanyaannya adalah, oke, 1,07 ini kan adalah rasionya kan PVB dibagi PVC 1,07 ya, lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 1, maka proyek oke. Kemudian apa kelebihan kalau kita pakai gross BCR ini? Apa yang bisa kita simpulkan selain proyek oke gitu? Kalian harus ingat bahwa PVB ya, gross BCR ini kan present value of benefit dibagi present value of cost. Ya. Bahasa lainnya cost itu kan modal ya, modal yang kalian keluarkan. Benefit ini kan ibaratnya kan return-nya ya. Ya. Atau bukan return ya, mungkin lebih tepatnya adalah revenue gitu. Gambarannya gini. Dengan bermodal 100, kalian dapat revenue 107. Itu sebabnya kita peroleh 1,07. Itu artinya apa? Itu artinya 0,7 ini menunjukkan real return gitu. Real return dari investasi kalian adalah 7%. Ini sudah net dibandingkan dengan diskon faktor ya. Ibaratnya itu kalau kita bicara ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi real. Kan ada pertumbuhan ekonomi nominal, itu kan masih mengandung inflasi. Ada pertumbuhan ekonomi real, itu yang sudah bebas dari inflasi. Nah, ini adalah real return setelah kalian mengeluarkan diskon faktor. Karena kan kalian sudah ngitung present value-nya. Kelebihan kalau kalian pakai metode gross BCR, maka kalian bisa mengetahui tingkat, bukan hanya kalian bisa tahu, oh ini layak, tapi kalian bisa tahu tingkat profitabilitasnya berapa persen, real profitability ya, yang real gitu. Nah, ini adalah kelebihan kalau kalian pakai gross BCR. Kalau NPV kelebihannya adalah kalian tahu oh nominal yang masuk bukan nominal yang masuk rekening ya, tapi nilainya ini besarnya berapa gitu. Nah, kalau gross BCR ini kalian bisa tahu persennya tuh berapa. Ini kelebihan kalau pakai gross BCR. Nah, kalau net BCR, maka ini kita hitung netnya seperti ini. Ini dikurang ini, ya. Ini minus, ini positif ya. Oke. Sigma, kita sigma pakai E aja ya, lebih cepat lah ya. Sigma dari present value present value of present value of net benefit positif gitu aja ya. Oke. Ini kita ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ya, kalau sigma present value of net benefit ketika dia negatif, maka sama dengan ini tambah ini tambah ini, ya.
maka net benefit cost ratio-nya ya sama dengan ini dibagi ini, ya dibagi ini. Ya, kita peroleh. Bentar. Saya ada, ini harusnya tidak dipakai ya. H3 ini. Oke. Ya, F. Oke. F3. Oke. Sebentar ya, ini seperti ada yang keliru ya. Oke, tambah ini ya. 1,25. Oke, jadi kita peroleh 1,25. Nah, memang kalau saya ditanya net BCR ini kelebihannya apa, saya masih belum tahu ya. Kalau kita melihat kan ini adalah sigma net present value ketika dia negatif ya. Di atasnya kan sigma net present value ketika dia positif ya. Nah, yang pasti kan kalau net present value negatifnya lebih besar daripada yang positif kan kalau kita jumlah udah pasti negatif, berarti kan rugi. Atau kalau pakai pembanding kan ini sudah kemungkinannya apa? Maka dia akan lebih kecil dari 1, itu sudah kita tahu. Cuman angka 0,25 ini menggambarkan apa? Saya memang belum tahu. Kalau saya harus menebak, maka ini mungkin adalah ya ini kita ingin mengetahui berapa banyak dari fase kita yang merugi dan berapa banyak fase kita yang untung. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak fase kita yang rugi berapa, fase kita yang untung berapa. Jadi kayak ya fase kita yang untung lebih besar 25% dibandingkan fase kita yang rugi. Mungkin ya kalau kita melihat secara matematis mengartikan angka 0,25 ini bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kalian memang penasaran, mungkin boleh dibantu dicari referensinya. 0,25 ini sebenarnya apa yang kita cari di sana. Ya, tapi kurang lebih perhitungan yang seperti ini, dan selama dia lebih besar atau sama dengan 1, maka proyek boleh dijalankan. Sekarang kita bahas IRR. IRR.